Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Haryadi, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Goel sereal susu taro, ini kata mereka. Ayo, minum. Enak gak? Wah gila sih. Gokil. Nikmat bingo. Apalagi kalau dibikin es blend kayak gini nih. Tahu nggak yang kalian minum ini apa sih sebenarnya? Goel sereal susu dengan gandum beneran. Beneran menang enaknya. Gue taruh, enak bro. Gak pede karena kotoran di kulit kepala yang bikin bau. Mungkin itu ketombe basah. Move on ke Head & Shoulders. Head & Shoulders dengan microfoam membersihkan penyebab ketombe kering dan basah. Saya jadi lebih percaya diri. Move on ke Head & Shoulders. Aku berani untuk memilih semua untuk masa depan awesome. Milku susu bagi aku, nutrisi tiap langkahku, hebat, nikmat dan juga seru. Milku susu Belgia, nutrisi tiap langkahku. Baru Milku Susu Belgia, Rp3.000 dari Wings Food. Udah coba sabun anti kuman yang wanginya bikin rileks? Baru Nuvo Relax and Protect. Harum lavendernya memberikan sensasi menenangkan. Awali dengan Nuvo Relax and Protect. Kulit bersih, nyaman, bebas kuman. Go, keren itu pakai baju. Kuncinya dicuci. Harus ganti deterjen baru nih. Ganti dengan deterjen Attack Anti Bau. Attack dengan kekuatan teknologi Jepang anti bau, hancurkan kuman bau sejak awal mencuci, menjemur, sampai dipakai. Bersih, taklukkan bau, menangkan harimu. Attack Anti Bau. Sakit kepala di sini. Di sini? Atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Bu Ibu, mumpung nggak bisa move on nih dari krim ekonomi. Formulanya update terus, sabun cuci nomor 1 sepanjang masa. Makin open varian baru, krim ekonomi siwak. Cukup secolek kuman minggat, piring pun langsung kesal. Wanginya segar. Cucian pasti beres, wajib pakai krim ekonomi. Bersihnya jempolan, kotoran dan kuman minggat. Baru krim ekonomi siwak. Wingscare. Banu, minum susu dulu yuk. Aku bangga melihat anakku tangguh, mandiri, dan sopan. Waalaikumsalam sayang. Melihatnya tumbuh, selalu aktif, dan jadi anak yang tanggap. Ini aja. Wah, makasih ya. Kudukung tumbuh aktif tanggapnya dengan kebaikan dari Nestle Batita. Anak tangguh, anak Batita. Tiga produsen jamu tradisional tanpa dilengkapi izin alias ilegal di Banyuwangi, Jawa Timur diamankan oleh tim gabungan dari Bareskrim Mabes Polri serta Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal ini tim gabungan berhasil mengamankan 7 truk beserta 11 item bahan baku. Tim gabungan dari Bareskrim Mabes Polri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM pada bulan Juli 2021 berhasil mengamankan 3 produsen jamu tradisional tanpa dilengkapi izin alias ilegal di Banyuwangi, Jawa Timur.
Adapun ketiga lokasi produsen jamu tersebut berada di Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, kemudian di Dusun Sumberagung, Desa Rejo Agung, dan Sumberoto, Desa Rejo Agung, Kecamatan Srono. Berdasarkan penyelidikan, tim gabungan mengamankan 7 truk beserta 11 item yang berisi barang baku, barang jadi, barang produksi, termasuk mesin produksi. Pada saat press release berlangsung, Direktur Cyber Obat dan Makanan BPOM, Nur Iskandar Syah, mengatakan bahwasanya semua barang bukti ini merupakan hasil dari operasi penindakan terpadu yang dilakukan secara kesinambungan. Dalam kesempatan ini, Nur Iskandar Syah juga menambahkan, nantinya seluruh barang bukti ini akan diamankan di BPOM Surabaya, Jawa Timur, serta akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Siang hari ini kami akan memberikan informasi terkait hasil operasi penindakan obat rasional tanpa izin edar dan mengandung bahan kimia obat di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Adapun kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari adanya forum komunikasi optimalisasi penanganan obat tradisional mengandung bahan kimia obat melalui perbuatan sinergis lintas fungsi yang ada. Jadi seluruh aparatur penegak hukum yang dilaksanakan pada 10 Juni 2021 dan juga berdasarkan laporan masyarakat, dan hasil tersebut ditindaklanjuti dengan pengawasan Balai Besar POM di Surabaya dan Lokapom di Jember. Adapun kegiatan ini dilakukan dan kami sudah mendapatkan 3 sarana produksi yang diduga melakukan kegiatan produksi penyimpanan obat tradisional tanpa izin edar dan mengandung bahan kimia obat yang beralamat di Bilangan Senopati, Kelurahan Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, itu yang pertama. Yang kedua di Bilangan Dusun Sumberagung, Desa Rejo Agung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dan tempat yang ketiga adalah di Bilangan Rejo Agung, Dusun Semburagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kami temukan berbagai barang bukti yang kami sekarang dapati, kurang lebih sebanyak 7 truk, baik itu berisi dari 11 item, mulai dari bahan baku, selanjutnya adalah bahan jadi maupun dari bahan produksinya, dan termasuk mesin produksi. Jadi ini kami display sebanyak 7 truk, jadi ada 4 truk lagi yang ada di sana, nanti akan kami gerakkan. Dan ini merupakan hasil operasi penindakan terpadu yang dilakukan secara berkesinambungan dan bersinergi dengan lintas sektor, dan dilakukan secara terinci, terpusat, dan terkoordinasi dengan penjuru adalah Badan POM, dalam hal ini adalah di teman-teman di wilayah Surabaya, Balai Besar Surabaya, dan Badan POM di pusat Jakarta dan Kota Jember. Adapun kondisi saat ini TKP kami tindak pidana yang diduga akan menjadi unsur pelanggaran, yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 197, yaitu dan Pasal 106 Ayat 1, di mana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000 rupiah, sebagaimana diubah Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 196 untuk Pasal 98 Ayat 2 dan Ayat 3 dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sementara itu, Kaban Ops Rokorwas PPNS Bareskrim Polri, Kombes Pol Putjo Haryono menjelaskan, Polri akan menindak sesuai Undang-Undang KUHP dan penyidik Polri masih terus melakukan pengawasan dan koordinasi dengan BPOM. Selain itu, dalam hal ini Kombes Pol Putjo Haryono juga menambahkan,
dalam kasus ini memiliki unsur pelanggaran Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 197 dan 106 Ayat 1 dengan hukuman pidana penjara 15 tahun dan denda 1,5 miliar. Sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 196 Junto, Pasal 96 Ayat 2 dan 3 dengan pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Dan terakhir Pasal 62 Ayat 1 Junto Pasal 8 Ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Salah satu proses penyidikan dilakukan oleh rekan-rekan dari Badan POM PPNS. Kami dari Barreskrim sesuai dengan undang-undang ya, KUHP, di mana PPNS itu masih lingkup pengawasan koordinasi dengan penyidik Polri. Kita lihat sendiri bahwa semua adalah jadi upaya kita semua, stakeholder yang ada di wilayah juga. Ucapan terima kasih pada Kapolres ya dan jajarannya, Mas Polda yang dengan jajarannya yang mendukung, dan ini bisa dikatakan bisa menyelamatkan kesehatan dan nyawa orang lain. Ketika ini sudah dilakukan penyidikan, ya tentunya nanti teman-teman dari TJS setempat kita mohon dukungannya dan sudah terjalin supaya bisa dilakukan tes penyidikan ini dengan sebaik. Ya memang saya dari Biro Polwas ya, PPNS Barreskrim Polri, ya tentunya wajib mendampingi kegiatan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Jadi termasuk Badan POM, selain 44 Dirjen Kementerian yang ada PPNS-nya penegakan hukum, itu sesuai KUHP bersama kita untuk penegakan hukum, supaya penegakan hukum ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Tanpa sinergi dengan kita ya tentunya pasti ada hambatan dan tantangan. Jadi ini bukti nyata bahwa kalau kita bersinergi dengan rekan-rekan Badan POM dan stakeholder yang ada di wilayah sini, dukungannya ya semuanya akan berhasil dengan sebaik-baiknya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pada Senin pagi 2 Agustus 2021, pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan bantuan kepada pelaku jasa pijat di Banyuwangi. Pada kesempatan pembagian bantuan ini, sebanyak 51 orang masing-masing menerima bantuan berupa 10 kg beras. Selain pedagang kecil dan pegawai swasta yang terdampak PPKM, kini pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyasar pelaku jasa pijat untuk diberi bantuan sembako. Bertempat di posko Satgas COVID-19 Kabupaten Banyuwangi pada Senin pagi 2 Agustus 2021 dengan didampingi oleh beberapa organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten Banyuwangi, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memberikan langsung paket sembako kepada 51 orang pekerja jasa pijat yang biasa beroperasi di penyeberangan ASDP Ketapang. Saat pemberian sembako berlangsung, Ipuk menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak aturan PPKM. Pasalnya banyak dari mereka yang terdampak seperti pedagang, pekerja swasta, serta pekerja jasa seperti jasa pijat. Selain itu pada kesempatan ini, Bupati juga menghimbau agar tetap bersabar menghadapi keadaan di masa pandemi saat ini. Dalam hal ini Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani juga menjelaskan bahwasanya kesempatan ini pihaknya memberikan paket sembako sebanyak 51 orang jasa tukang pijat, tiap orang mendapat 10 kg paket beras. Meski bantuan sembako ini tidak sebanding dengan pendapatan para pekerja jasa tukang pijat yang telah hilang beberapa bulan ini, pihak Pemda Banyuwangi berharap setidaknya dengan bantuan sembako ini bisa membantu meringankan beban jasa tukang pijat. Ya, jadi kita ingin ingin perhatian dari pemerintah daerah itu merata ke seluruh masyarakat Banyuwangi. Nah, kali ini kita memberikan bantuan kepada tukang pijat ya, para pemijat yang ada di kapal-kapal Selat Bali. Karena mereka memang salah satu yang terdampak, masyarakat tidak bisa menyeberang ke Bali, maka pasien mereka juga pastinya berkurang. Dan sekaligus saya tadi menyampaikan kalau nanti memang sudah dibuka lagi penyeberangan ke Bali,
Jawa Bali ini saya minta kepada mereka untuk menjaga protokol kesehatan secara ketat karena ini demi kebaikan mereka juga dan juga demi kebaikan pasien. Ini bantuan ini kami peroleh dari kumpulan sembako atau beras yang diberikan ASN ketika hari belanja tanggal 7 bulan 7. Jadi insya Allah untuk hari belanja bulan Agustus tanggal 8 bulan 8 juga kita minta masih tetap konsepnya bentuknya sembako dan nanti diberikan kepada masyarakat. Jumlahnya ada berapa kilo, Bu? Satu orang dapat 10 kilo. Jadi ini ada 51 orang, jadi ada 510 kilo. Sementara itu Muhammad Bustoman, Ketua Paguyuban Pijat Nusantara mengatakan, dirinya beserta rekan jasa tukang pijat lainnya sudah 1 tahun tidak bekerja dan pendapatannya menurun drastis. Sebelumnya ia dan rekan pijat lainnya bisa memijat 5-6 orang per hari di atas kapal saat penyeberangan di ASDP Ketapang. Selain itu dalam hal ini Bustoman juga berharap semoga nantinya pemerintah bisa mengkaji ulang terkait aturan PPKM ini agar nantinya tidak merugikan bagi kalangan masyarakat bawah serta saling menguntungkan. Ini sama sekali sudah nggak ada, sudah nggak bisa berkutik 1 tahun. Sudah 1 tahun ini? Sudah 1 tahun nggak berkutik. Ya ada yang parkir sekarang, ada yang nganggur, ada yang cari rosokan, ada yang cari botol-botol, ngumpulin botol apa besi. Harapannya ke depan ya kalau masalah PPKM-nya ya kalau bisa dikaji ulang lah. Dikaji ulang biar gak sama-sama merugikan atau biar sama-sama menguntungkan gimana gitu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Saya Haryadi serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.